Dituliskan dalam catatan sejarah, Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang bercorak Buddha di Sumatera Selatan. Diperkirakan mulai berdiri sejak abad ke-7 Masehi berdasarkan catatan dari Biksu Ising dari Tiongkok yang pernah mengunjungi Sriwijaya. Kerajaan ini telah berdiri pada tahun 671 Masehi yang dipimpin oleh seorang raja bernama Dapunta Hyang Srijayanasa. Nama Sriwijaya yang dalam bahasa Kerta berarti cahaya kemenangan, yang diambil dari kata Sri berarti cahaya dan Wijaya berarti kemenangan. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan terbesar dan terpengaruh di Nusantara maupun Asia Tenggara. Dengan kekuatan armada lautnya yang besar, Kerajaan Sriwijaya melakukan Nusantara serta membentangkan pengaruhnya sampai ke Thailand, Kamboja, Semenanjung Malaya, bahkan menjalin hubungan hingga ke India. Bukti-bukti tentang Kerajaan Sriwijaya yang berkembang sampai sekitar abad ke-14 ini berasal dari beberapa prasasti yang ditemukan di Bangka, Tigor atau Malaysia, dan Nalanda yaitu India. Para saudagar sekalian, Ada apa Baginda? mari kita membangun kekuasaan di daerah ini. Jika saya berdagang, apa keuntungan yang saya dapatkan? Saya akan menjanjikan kemakmuran atas nama Kerajaan Sriwijaya. Kalau begitu, saya akan berdagang untuk 6 bulan pengawalan. Tentu saja itu tidak akan terjadi. Baiklah, kalau gitu saya bersedia. Baiklah. Para pedagang internasional yang datang ke Sriwijaya menyebabkan perdagangan yang ramai sehingga membuat pendapatan pekerjaannya meningkat dan menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Selain para pedagang, ada seorang biksu yang datang dan ia adalah Ising. Di suatu tempat, penduduk berkumpul dan mulai diajarkan agama Buddha oleh Ising. Ising tinggal selama 6 bulan, ia menyebarkan agama Buddha sampai ke kerajaan. Semenjak saat itu, Sriwijaya menganut agama Buddha. Baginda Raja, Ising sudah sampai di kerajaan dan ingin menghadap Baginda Raja. Persilakan Ising masuk. Baik, Baginda Raja. Baginda Raja, saya bernama Ising. Saya berasal dari Tiongkok. Saya ingin mengajarkan agama Buddha di wilayah ini. Kenapa kamu ingin mengajarkan agama tersebut di wilayah ini? Karena saya ingin mengajak untuk berbuat kebajikan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Apa saja yang kamu ajarkan dia dalam agama tersebut? Dalam agama Buddha ini mengajarkan untuk melepaskan nafsu dan penderitaan dalam hidup manusia untuk mencapai nirvana. Baiklah, saya izinkan kamu mengajarkan agama tersebut di wilayah ini. Baik, terima kasih wahai Baginda Raja. Raja Dapunta Hyang Srijayanasa berusaha memperluas wilayah kekuasaannya dengan ekspedisi militer melakukan wilayah untuk menghukum bumi Jawa yang tidak berbakti kepada kerajaan Sriwijaya. Para panglima, bersiaplah untuk peperangan. Bersiap untuk apa, Baginda?
Dalam waktu dekat, kita akan melancarkan serangan ke tanah bumi Jawa. Untuk apa penyerangan itu, Baginda? Saya ingin memperluas kerajaan Sriwijaya. Baik, Baginda Raja. Rebutlah kekuasaan yang ada di Tulang Bawang, serta kerajaan Kalingga dan juga kerajaan Jambi. Baik Baginda, kami akan mengumpulkan strategi peperangan dan mengumpulkan para prajurit secepatnya. Segera laksanakan. Siap semuanya. Sriwijaya! Sriwijaya telah berhasil menancapkan kekuasaan di Tulang Bawang serta menguasai kerajaan Jambi dan kerajaan Kalingga. Akhirnya, terwujudlah cita-citaku menjadikan kerajaan ini sebagai kerajaan maritim. Terima kasih para panglima dan penasihatku. Sudah tugas kami membantu Baginda Raja. Baginda Raja sudah berhasil melakukan kerajaan Jambi dan Kalingga. Betul, tapi aku masih ingin memperluas kekuasaan wilayahku ini. Apakah kita akan melakukan penyerangan ke kerajaan lainnya, Baginda Raja? Tidak, aku ingin menikahi putri kedua dari Raja Tarumanegara, yaitu Soba Kancana. Dapun Tahyang yang berkuasa sejak 664 Masehi melakukan pernikahan dengan Soba Kancana, putri kedua Raja Kerajaan Tarumanegara, Linggawarman. Dapun Tahyang pun mendatangi kerajaan Tarumanegara dan meminta izin kepada Raja Kerajaan Tarumanegara untuk menikahi putri keduanya. Saya ingin meminang putri keduamu, Raja Linggawarman. Atas dasar apa kau menginginkan putriku? Saya menyukai sosok wanita seperti ia, lemah lembut, penyayang, serta baik hati. Aku berjanji akan membahagiakan dia. Aku mengizinkannya. Jika kalau putriku bersedia. Bagaimana putriku, apakah bersedia menerima pinangan dari Raja Sriwijaya ini? Iya ya, aku rasa Raja Dapun Tahyang adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Baiklah, kalau itu mau. Pernikahan ini akan kita laksanakan secepatnya. Perkawinan ini melahirkan seorang putra yang menjadi Raja Sriwijaya berikutnya, yaitu Daranindra. Daranindra berbasan sebagai pegawai bawahannya, yaitu Sri Darmasetu. Darmasetu kemudian memiliki putri yang bernama Dewi Tara. Putri ini kemudian ia nikahkan dengan Samaragrawira, Raja Kerajaan Mataram kuno dari dinasti Shailendra. Dari pernikahan Dewi Tara dengan Samaragrawira, kemudian lahir Balaputra Dewa, sedangkan Samaratungga sebagai putra sulung Samaragrawira. Candi Borobudur dibangun pada pemerintahan Raja Samaratungga pada abad ke-8. Candi Borobudur dibangun oleh seorang arsitek bernama Gunadarma. Pada suatu hari, Raja Samaratungga mempunyai niat untuk membangun suatu bangunan yang berguna untuk memuliakan orang yang sudah meninggal dan mempunyai arti sejarah bagi masyarakatnya. Raja pun mendiskusikan hal tersebut dengan para abdi-abdinya yang merupakan para penasihatnya. Bagaimana menurutmu, Wangsa? Kehendak dari Baginda adalah perintah bagi saya. Bukan begitu maksudku. Saya itu meminta pendapatmu. Pendapat apa, Baginda? Saya ingin membuat sebuah bangunan untuk memuliakan orang yang sudah meninggal dan dijadikan sebagai sejarah dari kerajaan ini. Bangunan seperti apa yang Baginda inginkan? Bagaimana kalau membuat sebuah candi? Di mana Baginda ingin membangun candi tersebut? Saya juga masih memikirkannya. Apakah kamu mempunyai pendapat? Saya punya pendapat, Baginda. Bagaimana jika candi itu kita bangun di atas bukit agar terlihat lebih gagah dan juga megah? Ide yang bagus. Cari arsiteknya sekarang. Saya punya salah satu kenalan arsitek, Baginda. Namanya adalah Gunadarma dari negeri seberang. Saya yakin dia dapat memenuhi ekspektasi Baginda. Cari dia dan bawa ke sini sekarang. Baik, Baginda.
apakah kamu sudah tahu alasan saya memanggil kamu ke sini? Hatur sembah saya Baginda. Saya telah mengetahuinya dari para wangsa. Bagus kalau begitu. Apakah kamu sudah menyelesaikan rancangannya, walaupun secara kasar? Saya sudah menyelesaikannya Baginda. Ini rancangan yang sudah saya buat. Bagaimana menurut Baginda? Bagus. Sudah sesuai dengan keinginan saya. Tapi apakah di setiap undakannya bisa ditambahkan relief? Itu sebagai tanda dari corak agama Buddha. Siap Baginda. Saya akan menyelesaikannya. Baiklah, kerjakan dengan baik. Siap. Candi Borobudur dibangun dengan beberapa tahap. Pembangunan candi memakan waktu hampir setengah abad lamanya, sehingga pembangunan baru dapat diselesaikan pada masa pemerintahan Putri Raja Samaratungga, yaitu Ratu Pramodawardhani yang memerintah. Setelah mendiang Raja Samaratungga meninggal, tahta kerajaan jatuh pada menantunya Jatiningrat atau Rakai Pikatan, suami dari Pramodawardhani. Hal ini membuat Balaputradewa, adik sang Raja Samaratungga, yang juga merasa berhak atas tahta kerajaan. Balaputradewa akhirnya menemui Pramodawarni dan suaminya di kediaman mereka. Ada apa paman datang ke sini? Aku mendengar para keputusan ketua kerajaan bahwa suamimu yang akan menggantikan mendiang raja. Menurutku, itu bukan keputusan yang tepat. Kenapa Paman pikir seperti itu? Karena aku adalah adik dari mendiang raja. Aku juga berhak untuk menerima tata kerajaan ini. Jangan lupakan hal ini, Paman. Aku adalah putri dari sang raja. Aku juga memiliki hak atas tahta ini. Lagi pula, dia adalah suamiku. Tidak ada yang salah di keputusan sang tetua. Baiklah, jika itu adalah keputusan yang tepat, izinkan aku meninggalkan tanah Jawa, kembali ke tanah Sumatera, tempat mendiang ibuku. Sesuai ketetapan, maka diangkatlah Rakai Pikatan, suami dari Pramodawardhani, menjadi raja. Balaputradewa pun akhirnya meninggalkan tanah Jawa menuju Sumatera, ke tanah kelahiran ibunya. Balaputradewa ditunjuk sebagai Raja Sriwijaya karena Pulau Sumatera telah menjadi daerah kekuasaan Sri Maharaja Wisnu dari Wangsa Sailendra. Balaputradewa sebagai cucu dari Sri Maharaja Wisnu mempunyai hak waris atas tahta Sriwijayanya. Balaputradewa pun menjadi raja dengan gelar Sri Maharaja Balaputradewa. Aku akan kembali membangun kerajaan ini dan menjadikan Sriwijaya menjadi kerajaan terhebat di bumi Nusantara. Saya akan selalu mengabdi kepada Sri Maharaja Balaputradewa. Panglima, siapkan prajurit dan juga strategi perang. Kita akan menguasai jalur perdagangan Selat Sunda, Selat Melaka, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, dan juga Selat Karimata. Baik Baginda, akan kami laksanakan. Di bawah kekuasaannya, Sriwijaya mengalami kemajuan yang pesat dan wilayah pelayaran Sriwijaya semakin luas. Luas wilayah pelayaran di mana masa pemerintahan Balaputradewa mencapai wilayah India, bahkan mampu menguasai pelayaran di kawasan Asia Tenggara, sehingga Sriwijaya menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara, apalagi didukung armada laut Sriwijaya memberi kekuatan ekonomi bagi Sriwijaya. Kekuatan ekonomi Sriwijaya kemudian dikembangkan oleh Balaputradewa setelah menguasai wilayah jajahan, kemudian dijadikan pusat perdagangan serta membangun perdagangan internasional dengan pelayaran India dan Cina. Di masa kepemimpinannya, Sri Maharaja Balaputradewa, Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim, pusat pendidikan agama Buddha, dan pusat perdagangan di Asia Tenggara. Di masa kepemimpinan Raja Sang Ramawijaya Tunggawarman, kerajaan Sriwijaya mengalami
mengalami kemunduran karena beberapa faktor. Banyak pedagang internasional meninggalkan Sriwijaya karena tidak lagi dekat dengan pantai akibat pengendapan Sungai Musi. Sriwijaya kesulitan mengontrol daerah karena kekuasaan mereka semakin lemah perekonomiannya. Banyak wilayah yang melepaskan diri dari pengaruh kerajaan Sriwijaya. Hal ini dibarengi dengan serangan kerajaan Kolomandala dari India yang dipimpin oleh Rajendra Chola I. Pengawal, panggilkan Perdana Menteri. Baik, Yang Mulia. Perdana Menteri, siapkan pasukan. Kita akan pergi ke wilayah Nusantara untuk merebut kerajaan Sriwijaya. Tentu saja, Ratuku. Aku ingin merebut wilayah kekuasaan yang dikuasai oleh Sriwijaya. Baiklah, kalau tekadmu sudah kuat. Yang mulia, saya izin. Pada tahun 1025 Masehi, Kerajaan Kolomandala melancarkan serangan ke Kerajaan Sriwijaya. Raja Sang Rama Wijaya Tunggawarman ditahan pihak oleh Kolomandala. Ayo kita tangkap Raja Kolomandala. Siap. Aku akan menangkap permaisurinya. Kau menangkap rajanya, oke? Baik, laksanakan. Kita akan menghabisi mereka berdua dengan tangan kita sendiri. Salam tuanku, hamba datang membawa kabar buruk. Kabar buruk apa lagi yang akan kau bawa? Bukankah dengan kacaunya daerah kekuasaan kita ini sudah menjadi kabar yang sangat buruk? Rajendra datang membawa pasukannya untuk menyerang kerajaan kita. Apa? Bagaimana mereka bisa memasuki kawasan kita ini? Sekarang perintahkan kau untuk membawa prajurit dan melawan pasukan Rajendra. Baik tuanku. Lepaskan aku. Baginda, tolong! Diam, ikuti aku. Diam, atau kau akan mati. Lepaskan aku. Kerajaan Kolomandala hanya menginginkan kekuasaan atas wilayah perdagangannya. Terjadi perjanjian antara Raja Rajendra dan Raja Sang Rama Wijaya untuk menyerahkan wilayah perdagangan dan membebaskan para tawanan. Dan yang terakhir, serangan dari kerajaan Majapahit menyebabkan runtuhnya kerajaan Sriwijaya hingga tinggal nama dan peninggalannya. Tamat. Aku akan kembali membangun kerajaan ini dan menjadikan Sriwijaya menjadi kerajaan terhebat di bumi Nusantara. Saya akan selalu mengabdi kepada Sri Mahadewa Balapura. Raja, Aku akan kembali membangun kerajaan ini dan menjadikan Sriwijaya menjadikan Aku akan kembali membangun kerajaan ini dan menjadikan Sriwijaya menjadi kerajaan terhebat di bumi Nusantara. Saya akan selalu mengabdi kepada Sri Maharaja Balaputra Dewa. Panglima, aku akan kembali membangun kerajaan ini dan menjadikan Sriwijaya menjadi kerajaan terhebat di bumi Nusantara. Saya
akan selalu mengabdi kepada Sri Maharaja Galaputradewa. Panglima, siapkan prajurit dan juga strategi perang. Siap Baginda, akan kami laksanakan. Udah belum? Ulang. Gak apa-apa, langsung aja. Ya, yakin ya? Bilang ya. Oke. Kok begitu? Jadi di balik layar begini. Tuh kan? Panglimanya emang nggak sopan. Para panglima, siaplah. Siap semuanya. Serang. Raja. Gak ada. Ini daunnya begini. Ini disuruh. Loh. Datang membawa kabar buruk. Kabar buruk apa lagi? Raja Indra datang Gila, semua di sini gila tau gak? Lu kayak orang. Cuma aku katain demi Allah. Ini penculiknya bener-bener penculik nih. Yang ini. Kayak gembel nyari kayak gembel ini sawah. Bandit zaman dulu kayak gini, Cok. Lu lagi ngarit ya? Orang-orangan sawah ya. Tadi. Tar. Whenever you want to speak, just speak. Kencengin. Biar ke cover. Udah. Cepet ngomong aja.